Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sayyir salihin radiyallahu ankum ila qawlihi. Qala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, hadhihi al-ajsadu qafastu tuyuri wastablu ad-dawabi fatafakkar fi nafsik min ayyihima anta. In kunta min at-tuyur al-ulwiyah fahina tasma'u tanina tabli irji'i ila rabbik tatiru sa'idan ila an taq'uda fi a'ali burujil jinan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazza 'arsyur rahman min mauti Sa'd bin Mu'adz wal 'iyadu billah. In kunta min ad-dawab kama qala Allah ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nar. Wa ruya anna al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala a'tiya syarbata ma'in baridin fa akhadha al-qadaha wa ghushiya alayhi wa saqata min yadihi falamma afaqa qila malaka ya Aba Sa'id qala dhakartu umniyata ahlan nari hina yaquluna li ahli al-jannah afidu alayna minal ma'i wa mimma razaqakumullah ayyuhal walad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan, masih memberikan kesempatan kepada jiwa kita, masih memberikan kesempatan kepada badan kita. Allah masih memberikan ruh yang selalu dan senantiasa berada dalam tubuh kita sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk atau agar kita masih bisa berbuat baik, agar kita masih bisa bertaubat kepada Allah, agar kita masih bisa berpikir untuk apa sih kita diciptakan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulum sa'iris salihin fid darain amin. Ila an qala ayyuhal walad. Kita ulang dari awal aja biar enak ngertiinnya. Dari ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengajak, bicara dan menasehati kita semua, ana dan kalian semua. Kita dengarkan apa kata Imam Ghazali. Ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata fir ruh wal hazimata fin nafs wal mauta fil badan. Wahai anakku, kata Imam Ghazali, jadikan tekadmu, letakkan semangatmu itu di dalam ruhmu.
wal hazimata fin nafs, semangat kalahkan nafsumu, wal mauta fil badan, dan kematian di badanmu, di tubuhmu. Maksudnya apa? Ingatkan tubuhmu bahwasanya kamu akan mati, akan meninggal. Kenapa? Li'anna manzilaka fil qabr, karena sesungguhnya rumahmu itu adalah kuburan. Wa ahlul maqabir yantadhirunaka fi kulli lahzah, dan ahli kubur, orang-orang yang di dalam kubur menunggu kamu, menunggu kita, senantiasa menunggu kita setiap saat. Mata tasilu ilaihim, kapan kita sampai kepada mereka, menjadi bagian daripada mereka. Ahlul maqabir, ahli kubur. Jadi selama kita di dunia ini, orang-orang yang sudah mendahului kita meninggal, itu selalu dan senantiasa setiap saatnya mereka menunggu kita kapan kita menyusul mereka. Karena pada sesungguhnya rumah kita, tempat kita menetap ialah kuburan. Dunia kama hilil magar wa innama hilil mamar. Duniamu itu bukan tempat menetap, tapi hanya tempat lewat saja. Dunia itu cuma tempat lewat. Tempat menetapnya adalah surga nanti di akhirat. Antara dua, kita mau pilih yang mana? Allah jadikan tempat kita, rumah kita, tempat menetapnya kita nanti di akhirat ada dua, surga sama neraka. Tinggal kita yang pilih, kita mau netap di surga apa mau netap di neraka. Maka jadikan semangat tekadmu di dunia ini, kata Imam Ghazali, pada ruhmu untuk selalu bersemangat, bertekad mengejar amal ibadah, mengejar bekal nanti di akhirat, supaya kita bisa masuk, bisa milih. Mau milih yang mana nanti tempat kita di surga, di akhirat. Mau milih surga apa mau milih neraka, tergantung kita. Iyyaka antasila ilaihim bilazat, maka waspadalah, hati-hati wahai dirimu, kamu menyusul mereka, kamu menyusul ahli kubur, tapi tanpa membawa bekal. Jadi hati-hati, kata Imam Ghazali. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil ajsad ghafasut tuyur wastablud dawab, fatafakkar fi nafsik min ayyihima anta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, hadhil ajsad, tubuh ini, tubuh kita itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, ghafasut tuyur wastablud dawab. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ghafasut tuyur, sangkar burung. Jadi tubuh kita itu ada dua kemungkinan, antara ghafasut tuyur, sangkar burung, wastablud dawab, ataupun kandang ternak, kandang hewan ternak. Fatafakkar fi nafsik, maka kamu fikirkan dirimu, min ayyihima anta, kamu itu dari kedua itu yang mana? Tubuhmu itu sangkar burung apa kandang hewan ternak? Pikirin, kata Imam Ghazali, apa maksud sangkar burung, apa maksud hewan ternak, kandang hewan ternak, apa maksudnya? Dijelasin. In kunta minat tuyuril ulwiyah fahina tasma'u tanina tabli irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tatiru sa'idan ila an taquda fi a'ali burujil jinan. Jika tubuhmu itu sangkar burung, tubuh kita itu bagaikan sangkar burung, kata Imam Ghazali. Berarti ruh kita sebagai burungnya. Jadi tubuh itu cuma sangkarnya aja, tapi ruh kita itulah burungnya. Antara dua, ataupun kita punya tubuh seperti kandang hewan ternak, berarti ruh kita hewan ternak. Nah, kalau tubuh kita seperti sangkar burung, ruh kita burungnya,
Ketika tubuh itu sudah mulai meninggalkan kita, ruh meninggalkan sangkarnya. Kita bayangkan burung ketika meninggalkan sarangnya, apa yang dia lakukan? Maka burung itu akan terbang tinggi. Ketika burung sudah meninggalkan sangkarnya, burung akan terbang tinggi, melalang buana, melewati bumi, langit mungkin ya. Ada gak burung yang sampai langit? Enggak ada ya. Tapi ketahuilah, ruh kita burung yang akan terbang ke langit, burung yang mengejar ridhonya Allah, burung yang terbang ingin menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tubuh sudah meninggal, ruh itu meninggalkan sangkarnya, senantiasa ruh tersebut, burung tersebut akan terbang tinggi menggapai ridhonya Allah, menggapai Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Fahina tasma'u tanina tabli irji'i ila rabbik tatiru sa'idan ila an taq'uda fi a'ali burujil jinan. Dan ketika burung itu menggapai ridhonya Allah, menyampai akhirat, ketemu sama Allah, berguncang arasnya Allah, bergumam, gendang, senantiasa dan seraya menyambut kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat-malaikatnya menyambut kita. Malaikat senantiasa mengatakan kepada kita, menyambut kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terbanglah, pulanglah kamu wahai ruh kepada Tuhanmu, radiyatan, secara halnya ridho kepada Allah, keadaannya turuh ridho kepada Allah, cinta sama Allah, mardiyah, dan juga diridhoi oleh Allah. Tuh, kalau tubuh kita seperti sangkar, nanti ruh kita terbang menghadap Allah, senantiasa menggapai ridhonya Allah, disambut sama Allah, disambut sama malaikat-malaikat Allah nanti di akhirat, dengan dendang, dengan gendang, dengan nyanyian, dengan sambutan yang begitu dahsyatnya. Senantiasa mereka seraya berkata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu wahai ruh kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah memberikan contoh ruh yang seperti burung, badannya seperti sangkar burung. Siapa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad. Berguncang arsy-Nya Allah min mauti Sa'ad bin Mu'ad, daripada kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini, para ikhwan, itu pemimpin kabilah. Pemimpin kabilah. Nah, beliau itu ketika meninggal dunia, beliau itu ketika masuk Islam, itu kabilahnya beliau ikut masuk Islam. Jadi suatu kabilah, suatu kaum masuk Islam gara-gara masuk Islamnya satu orang. Siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Karena Sa'ad bin Mu'ad itu salah seorang pemimpin mereka, musyrifuhum. Pemimpin mereka, orang yang paling mereka takuti, orang yang paling mereka segani, orang yang paling mereka cintai. Jadi kemana aja arahnya Sa'ad bin Mu'ad, tuh kaum ngikutin, tuh kabilah ngikutin. Sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, kaumnya, kabilahnya juga ikut-ikutan masuk Islam. Begitu mereka masuk Islam, mereka membantu Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya Nabi, dalam memperjuangkan agamanya Allah dan Rasulullah. Sampai pada akhirnya Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal dunia, Nabi Muhammad masih ada. Nabi Muhammad ikut serta hadir dalam mengiringi jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ketika ngiringin jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad, itu ramai banget. Semua sahabat kumpul mengiringi jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Sampai akhirnya ada orang-orang mukmin itu ngomong, karena nih Sa'ad bin Mu'ad nih orang soleh, orang paling masya Allah, itu jenazahnya ketika dibawa ringan.
ringan banget. Digotong kayak nggak ada apa-apa isinya. Seakan-akan tuh keranda nggak ada orangnya. Saking ringannya. Sampai akhirnya orang-orang mukmin nih ngomong, ya Allah, ini jenazah ringan banget, masya Allah. Orang-orang mukmin yang ngomong. Mereka bilang, ini orang masya Allah di dunia nggak pernah nyusahin, meninggalnya juga nggak nyusahin. Masya Allah, amalan apa sih yang dipakai? Amalan apa yang diterima di sisi Allah? Orang mukmin yang lain nih orang masya Allah baik banget, di dunia baik, meninggal baik. Ini jenazah ringan banget, masya Allah. Tapi ada orang munafik. Nah kan jenazah tuh kan kalau lagi digotong itu kan ganti-gantian ngegotongnya ya, ganti-gantian. Sampai orang munafik ngegotong mayatnya, jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad, dia ngomong, orang munafik ini, wah ini ringan banget nih jenazahnya, berarti ini pahalanya nggak ada nih. Ini pahalanya nggak ada, ini udah pasti timbangannya nanti di sisi Allah ringan. Ini tubuhnya aja ringan, ini pahalanya pasti ringan, kata orang munafik. Nah dari cerita ini pelajaran yang kita ambil, kalau orang-orang beriman itu pikiran dan hatinya selalu positif. Orang-orang yang beriman pikiran dan hatinya selalu husnudzon. Tapi orang munafik, tanda daripada orang-orang yang bermunafik, hati dan pikirannya selalu negatif, suudzon, overthinking. Nah jadi orang munafik nih bilang, wah ini jangan-jangan badannya nih ringan, pahalanya kagak ada. Nah Nabi Muhammad dengar, kan salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad itu salah satu mukjizatnya Nabi bisa melihat yang di belakangnya seterang apa yang dilihat di depannya. Terus juga pendengaran Nabi, yasma'u sarir galam, bisa mendengar gesekan pulpennya malaikat. Saking tajam penglihatan dan pendengarannya Nabi Muhammad. Nabi jaraknya jauh banget, udah di depan Nabi, ini orang pada di belakang. Orang-orang munafik tuh nggak suka di depan. Jadi tanda-tanda orang munafik, kalau di majelisnya Nabi, kalau ada majelis zikir, itu duduknya nggak pernah mau di depan. Tanda-tanda orangmu di zaman Nabi. Nggak tahu kalau di zaman kita seperti apa, wallahu, koreksi dirinya masing-masing. Intinya jadi mereka di belakang. Kenapa nggak berani di depan Nabi? Takut dibuka aibnya sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi dengar, ini orang munafik ngomongnya bisik-bisik. Tapi Nabi dengar. Ketika Nabi dengar ada orang munafik ngomong kayak gitu, Nabi teriak dari ratusan meter, mungkin kiloan meter. Nabi teriak, man yaqulu hakadha? Siapa orang yang ngomong kayak gitu? Nabi marah. Siapa yang ngomong kayak gitu tadi barusan? Innahu khafiful wazn, khafiful qadar indallah. Bahwasanya dia ini Sa'ad bin Mu'ad itu jenazahnya ringan karena pahalanya nggak ada, karena kadarnya atau derajatnya di sisi Allah nggak ada, atau karena timbangannya pahalanya juga nggak ada, ringan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Kata Nabi Muhammad, innahu khafiful qadar khafiful wazn indallah. Faqad ra'aitu, kata Nabi Muhammad, faqad ra'aitu sab'a alaf malak lam yanzilu minas sama nazalu litasyi janazah Sa'ad bin Mu'ad. Sesungguhnya aku telah melihat 7.000 malaikat. Ada yang mengatakan 70.000 malaikat gak pernah turun ke bumi. Saat ini turun ke bumi karena untuk senantiasa mengikuti dan menghadiri pemakaman Sa'ad bin Mu'ad. Tuh, bayangin, la ilaha illallah. Siapa yang bilang kalau Sa'ad bin Mu'ad ini gak ada kadarnya di sisi Allah, gak ada derajatnya, gak ada pahalanya? Itu badan ringan, ente ngangkatnya ringan karena malaikat ikut angkat. 7.000, ada yang bilang 70.000 malaikat turun ke bumi. Ini malaikat kata Nabi nggak pernah turun ke bumi, tapi sekarang turun ke bumi karena ingin ikut serta menghadiri pemakaman Sa'ad bin Mu'ad. Bayangkan.
70.000. Kita kalau meninggal ada malaikat yang turun nggak? Itu bedanya kita sama sahabat para hadirin. Nah, ketika tubuh itu sudah dimakamkan, ruh tersebut keluar dari sangkarnya, ruh tersebut terbang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ruh tersebut terbang menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh tersebut sampai di langit, ihtazza arsyur rahman min mauti Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad. Ketika ruh itu sampai di akhirat, bergoncang arsy-Nya Allah karena menjemput ruhnya Sa'ad bin Mu'ad. Itulah ruh orang-orang yang beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Wal iyadu billah, in kunta minad dawab kama qala Allah Ta'ala ulaika kal an'ami balhum adol. Tapi jika badanmu seperti sangkar kandang hewan ternak, berarti ruh kita sebagai hewan ternak. Hati-hati, kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Kama qala Allah Ta'ala ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Itu ayat sebelumnya apa? Lahum gulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adol. Allah kasih telinga, Allah kasih hati, Allah kasih pikiran, tapi dia nggak mikir, dia nggak mencermati. Allah kasih mata, tapi dia nggak pakai buat ngelihat. Allah kasih telinga, tapi dia nggak pakai buat mendengar. Tubuhnya, pikirannya, hatinya makan aja, tidur aja udah kayak hewan ternak, udah kayak sapi, udah kayak kerbau. Otaknya makan aja, ya enggak? Udah makan. Sekarang makhluk Allah yang otaknya makan doang siapa? Sapi, ya kan? Otaknya makan aja, tidur aja, majelas aja. Nah, itu seperti hewan ternak. Bahkan lebih hina, balhum adol, lebih sesat, lebih hina daripada hewan ternak. Kenapa? Tahu gak kenapa? Sapi itu makannya apa? Rumput, ya. Singa makannya, coba ente balik, singa ente kasih rumput, sapi ente kasih daging, kira-kira tuh berdua makan gak? Tapi manusia makan semua. Lebih parah gak daripada hewan ternak? Lebih parah. Tuh sapi kalau ente kasih Indomie gak makan dia. Ya, gak mungkin sapi makan Indomie. Makanya walaupun otak dan perutnya isinya makan aja tuh sapi, yang penting gue makan, gak peduli nih orang mau nyambet gue kayak mau mukulin, mau disuruh gimana pun, mau bajak sawah, nggak apa-apa, yang penting makan. Tapi makannya masih milih, masih berpikir dia. Kasih Indomie nggak mau, tapi manusia udah nggak mau kerja, nggak mau disuruh belajar nggak mau, disuruh khidmah nggak mau, otaknya suudzon aja, tapi perutnya makan aja, dan semuanya dimakan. Indomie makan, nasi makan, telur makan, daging makan, rumput makan mungkin. Ya, lebih hina daripada hewan ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia pakai tubuhnya buat maksiat. Ya, matanya yang Allah ciptakan untuk bisa memandang bumi dan seisinya, memandang ayat-ayat Allah, keajaiban kekuasaan Allah, tapi matanya dia pakai buat mandang-mandang yang haram. Tangannya Allah ciptakan seharusnya buat megang Al-Quran, atau untuk nulis ilmu agama, atau untuk menolong orang, tapi dia gunakan tangannya untuk mencuri, atau apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaluannya Allah ciptakan, Allah kasih kelebihan, Allah kasih kenikmatan kita, Allah kasih kita kemaluan untuk kita gunakan sebaik-baiknya, agar bisa mendapatkan zuriat, bisa mendapatkan anak, bisa mendapatkan cucu, ya. Tapi kita gunakan untuk maksiat.
Bahkan kita mendatangi sesuatu yang nggak didatangi sapi. Sapi itu kalau dikasih laki-laki nggak mungkin mau. Ya. Jadi kalau ada orang lebih suka sama laki-laki, berarti otak dia lebih hina, lebih parah, lebih sesat daripada ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka orang tersebut seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Fala ta'manin tigalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Dan ketika ruhmu itu meninggalkan kandangnya, kalau tadi burung meninggalkan sangkarnya terbang menuju langit seperti ruhnya Sa'ad bin Mu'ad terbang menuju akhirat menggapai ridhonya Allah. Tapi kalau tubuhmu itu seperti kandang hewan ternak, berarti ruhmu seperti hewan ternak, bukannya terbang ke langit tapi malah terjun ke jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ruwiya annal Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala u'tiya syarbata ma'in barid fa akhadha al-qadaha wa ghushiya alayhi wa sagata min yadihi falamma afaga qila ma laka ya Aba Sa'id qala dzakartu umniyata ahlan nar hina yaquluna li ahli al-jannah afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Diceritakan, diriwayatkan Imam Hasan al-Basri ketika itu diberikan segelas air. Jadi mungkin di majelis atau di masjid gitu, beliau minta air. Ketika dikasih air, baru dia sentuh itu gelas, ternyata airnya dingin. Airnya dingin. Pas dia nyentuh itu gelas, tiba-tiba beliau pingsan. Ghusya alaih au mughma alaih, yakni pingsan. Falamma afaga, dan ketika beliau sudah sadar dari pingsannya, ditanya, malaka ya Aba Sa'id, kamu kenapa wahai Abu Sa'id? Sakit. Wahai Imam, kamu kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Ada apa gerangan? Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba pingsan? Qala dzakartu umniyata ahlan nar hina yaquluna li ahlil jannah. Beliau berkata, tadi pas aku pegang itu gelas ternyata airnya dingin, aku teringat, aku terbayangkan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti di akhirat itu orang-orang ahlun nar, orang-orang yang nanti di neraka itu, sama Allah tunjukkan penampakan orang-orang yang di surga. Jadi orang-orang surga lagi pada makan, lagi pada minum-minum, lagi pada majlas, senda gurau, bahagia, menikmati. Nah, sama akhirnya Allah tampakkan kepada ahli neraka. Nah, ahli neraka tuh ngelihat ke atas, ya Allah, ini orang-orang pada santai-santai, nikmatin makan, minum, nikmatin majlas, ya, enak banget. Nah, mereka berkata, afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Nah, orang neraka akhirnya seraya berkata, berseru, wahai orang-orang ahli surga, berikan aku air, bagi dong airnya, bagi dong makanannya, minta dikit, kata orang ahli neraka. Atau apa aja deh yang Allah berikan kepadamu, minta dong, bagi dong dikit, kata ahli neraka. Kesian ya. Nah, ahli neraka tuh ngomong, ya fulan, kita kan dulu sekamar, kita dulu temenan, minta dong, bagi dong airnya, aneh kepanasan nih, aneh kesiksa, minta dong airnya dikit aja. Wahai fulan, dulu kan kita kan tetangga ya, sekamar ya, bagi dong, dulu kita pernah majelis bareng, dulu kita pernah main bola bareng, dulu kita pernah duduk bareng di dalam satu majelis, bagi dong airnya, bagi dong makanannya. Ketika ahlu surga mendengar, mereka mengatakan apa? Qalu innallaha harramahu ma'alal kafirin. Mereka berkata, sungguhnya Allah mengharamkan semua itu kepada orang-orang kafir. Allah mengharamkan makanan ini
minuman ini dan semua yang Allah berikan kepada kita, kepada Allah haramkan hal itu semua untuk kalian wahai orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina takhadu dinahum lahwan wa laiba wa gharratuhumul hayatud dunya. Mereka adalah orang-orang yang mengambil agamanya, yang menggunakan agama mereka lahwan wa laiba, hanya untuk bermain dan hanya untuk senda gurau. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka disibukkan dengan kehidupan dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Maka hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami melupakan mereka sebagaimana dulu mereka melupakan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Hasan Al-Basri teringat, terbayang kalau ya Allah pas dia megang air dingin, coba kalau aku dulu di ahli neraka, kalau nanti aku tuh beradanya di neraka, kira-kira gimana keadaanku? Orang-orang pada minum enak, bukan cuma air dingin, minum yang kayak gimana juga ada, yang manis kayak gimana juga ada, es cendol ada, alpukat kocok ada, es boba ada, mixu ada, semuanya ada. Mereka enak, minta apa aja dikasih sama Allah. Nah, kita jangankan minum, setetes air ngerasakan aja nggak ada. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini teringat, akhirnya dia pingsan karena takut akan dirinya, bahwasanya dia takut kalau nanti dirinya masuk ke neraka. Nah, ini kita kira-kira nanti orang yang menyantap makanan, yang minum air dingin, apa orang yang minta air? Seandainya kalau ana atau antum nanti menjadi orang yang diminta airnya, yang diminta makanannya, mereka ahlu surga akan mengucapkan selamat bagi kita, selamat datang, selamat bagi kamu, nikmatin. Tapi kalau ana dan kalian menjadi orang yang meminta air tersebut, maka ahlu surga akan mengatakan kepada kita, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguhnya Allah mengharamkan semua itu, makanan dan minuman itu, kepada kalian wahai orang-orang kafir. Jadi kita nih orang yang minta apa yang diminta. Nah, mumpung jiwa kita masih ada, ruh kita masih mengalir di darah kita, nafas kita masih berembus, kesempatan bagi kita untuk selalu bertaubat, kesempatan bagi kita untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah, kesempatan untuk kita untuk menggapai bekal-bekal yang begitu banyak yang akan kita bawa nanti menuju Allah, yang akan kita bawa nanti untuk berjumpa dengan Allah, yang akan kita bawa dan kita banggakan di depan semua makhluk-makhluk Allah. Sampai kita nanti berbangga-bangga diri makan enak, kita berbangga-bangga diri minum minuman yang enak. Mungkin orang-orang selain kita, mereka meminta makanan, mereka minta minuman dari kita, kita nggak perlu minta, Allah berikan semua kenikmatan tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tinggal kita mau usaha apa enggak. Ini nasihat, ini perhatian Imam Ghazali terhadap kita semua, kepada Al-Faqir dan antum semua sekalian. Kita mau jadi tubuh yang mana? Kita mau jadi orang kafir yang minta bantuan nanti di akhirat, atau kita pengen jadi seperti jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad, yang ketika ruhnya menyampai langit, ketika ruhnya sampai ke akhirat, disambut oleh Allah dan segenap para malaikat-malaikatnya. Bahkan ketika beliau meninggal, tubuhnya digiring dan dihadiri, dibawa, dikawal sama 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkat kita kumpul di sini, berkat Allah jadikan kita menjadi pejuang agama-agama Allah, menjadi santri. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuh kita, ruh kita dijadikan oleh Allah tubuh dan ruh yang dicintai oleh Allah, yang mencintai Allah, yang ridho terhadap Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamamin kusul wal ma'mul wa ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna fatum alaina taubat anzil li kulli hawba masur lana اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي صلى على محمد.